Ya, kembali lagi dengan saya Abai. Hari ini jam subuhan ya, subuh. Ini kita lihat ada koki yang hendak bertelur ya. Ini ciri-cirinya seperti ini. Si jantan ngejar-ngejar betinnya terus. Dan yang kita lihat kenapa saya yakin bahwa ini hendak bertelur karena emang ini sudah bertelur, teman-teman. Kok agak keruh gitu air gitu kan. Dan setelah saya lihat-lihat lagi, padahal nggak saya kasih makan nggak apa, ternyata ada koki yang lagi mijah, teman-teman. Yang kejar-kejaran terus. Dan kita lihat ada di sini ada telur ya, tuh. Kalau teman-teman lihat di sini ada telur ya, ini telur nih. Ini telur. Ini telur. Karena emang kita tidak bisa ya, ini juga telur nih. Ini telur, ini telurnya tuh. Kelihatan nggak? Kayak saya bisa baru ketahuan nantilah. Karena ini juga kelihatannya ikan masih muda ya. Jadi kita paling nanti pisah biar nggak keruh dan nggak bau ya akuariumnya ya. Jadi kita nanti akan pisah ke tempat yang lain ya. Ini masih dijahin, masih dikejar-kejar terus. Itu mungkin udah bertelur banyak ya, tapi karena di sini banyak ikan ya, jadi kayaknya udah dimakan-makan. Ini telur berterbangan tuh, itu telur kayaknya udah dimakan sama si yang ada di akuarium semua ini. Jadi kita juga nggak berani kasih makan ya, biarin aja, nggak usah kita kasih makan dulu. Ada kemungkinan juga ada yang udah tersedot filter ya, karena emang filter juga nggak saya hidupin, masih kejar-kejaran. Tadi juga pas kita lihat ya memang bertelur gitu, ngeluarin telur dari situ. Ya nantilah, mungkin agak bagian kita siapin tempatnya buat mijah ya, walaupun nggak tahu nanti masih bertelur atau enggak, masih ada sisa telur atau enggak di perutnya. Jadi ya kita pisahin aja untuk mengantisipasi air kita ini tetap bersih, teman-teman, tetap nggak bau amis. Nanti kalau misalkan nggak kita pisah terus telur tetap di situ, bakalan dimakan sama teman-temannya juga, terus nanti air juga bakalan jelek, teman-teman, keruh, terus nggak bisa kita lihat, terus amis airnya, teman-teman, baunya. Terus buat kehidupan juga nanti jelek lah. Kalau misalnya ada telur-telur yang busuk gitu tuh, nanti ujung-ujungnya air tercemar, malah nanti ikan pada mabok, teman-teman, gara-gara air nggak bagus, teman-teman. Nantilah besok nanti di videokan lagi, nanti kita pisah dan bagaimana nanti proses selanjutnya. Akankah ini bisa kita beri, soalnya masih muda juga sih kelihatannya. Kita juga baru berapa bulan di kita ini, antara 2 bulanan dari beli di pasar gitu, terus ternyata bertelur. Nanti kita lihat ke depan ya, kita ikuti terus perkembangan ikan koki ini, ikan koki pasar ini. Yang penting kita bisa dulu ngebreednya segala macam. Kalau misalkan udah tahu cara peliharanya, nantilah meningkat lagi lah dari ikan
biasa, ikan pasar ke ikan yang lumayan gitulah, biar enak dipandang. Kalau agak mahal tuh sebenarnya emang bagus sih kalau dipandang tuh, seneng, menyenangkan. Ini juga kelihatan ya bau amisnya tuh sampai keluar, bukan kelihatan, tercium udah bau amisnya ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, sampai bertemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dia setelah 3 jam kita pisah ya teman-teman. Yang tadi kejar-kejaran ini juga semua dadakan karena kita juga nggak ada persiapan, nggak tahu bahwa ikan kita mau bertelur. Jadi ya seadanya aja lah, kita ambil yang tanaman yang ada di sawah gitu, itu kita ambil. Sebenarnya kalau misalkan ada persiapan ya lebih baik juga pakai cenggondok, bukan, kayak pakai tali rapia gitu loh. Cenggondok juga bisa sebenarnya sih, kalau misalkan pengen aman ya pakai tali rapia sebenarnya sih. Pakai tali rapia yang kita bikin kayak serabut, kayak akar-akar seperti ini misalnya. Kita bikin serabut pakai tali rapia. Soalnya kalau misalkan pakai tali rapia itu kenapa saya bilang lebih aman, karena kalau kita nggak tahu dadakan seperti ini, kadang misal di es cenggondok itu kayak ada hama-hama kecil-kecil gitu. Ini juga saya lihat kayak ada hama gitu tuh. Itu takut jelek ya buat nanti telurnya. Jadi lebih baik sebenarnya sih pakai tali rapia yang dibikin serabut gitu teman-teman. Ini hasil yang tadi kejar-kejaran setelah 3 jam ya, lumayan banyak sebenarnya sih. Apakah bisa dilihat? Yang paling banyak sih di dasar situ tuh. Ini nih telur teman-teman. Kalau kamera bisa nangkep ya, sebenarnya ini telur. Ini yang kelihatan tuh ini nih, tuh ya kan, pada nempel di akar nih. Ini telur. Itu yang banyak tuh di situ tuh di bawah. Ini juga nih ada nih tuh di telur tuh ya, telur koki setelah 3 jam dan sudah tidak saling kejar lagi, berarti tandanya itu sudah selesai masa bertelurnya teman-teman. Ini udah nggak mau bertelur lagi. Kalau udah misalkan kita lihat nih nggak kejar-kejaran lagi, kita pisahin aja. Ini nih telur. Ini telur. Nanti kita lihatlah 3 hari ke depan apakah bisa menetas atau tidak. Ini telur tuh, telur kelihatan ya teman-teman, tuh telurnya kelihatan. Kita lihat apa 3 hari apa bisa menetas atau nggak jadi semua ya. Soalnya ini sebenarnya masih baru sih. Jadi biasanya kalau misalkan udah 1 hari atau berapa udah kelihatan dia itu warnanya kayak memutih gitu, nggak bening, putihnya nggak bening. Ini kan kalau ini kan bening, kalau misalkan nggak menetas tuh dia kayak putih nggak bening. Ini kan masih bening tuh, ini bening, ini masih bening, masih baru soalnya. Tapi kalau misalkan ada indikasi busuk, telurnya berwarna putih pekat teman-teman, putih biasa tuh. Nanti kita lihat ke 3 hari ke depan apakah nanti menetas atau tidak, gara-gara ada hamanya tuh. Saya lihat ada hama kayak
Soalnya kan ini tanaman air asal saya ambil aja ya dari sawah itu tuh, kayak ada hama tuh teman-teman. Takutnya itu bikin gagal makanin telur. Ini buat pengalaman aja, kalau misalkan emang gagal kita ganti, kita siapin tali rapia lah, kita dari nol pokoknya. Pokoknya dari nol kita nanti ikuti perkembangan ikan kopi di akuarium saya sampai dia lahiran sampai besar, nanti kita ikutin aja. Oke teman-teman, terima kasih dari saya. Yang lebihnya mohon maaf.